Kalian di band ya. Awas. Ya. Biar disiapin dulu ya kursinya. Kursinya pakai apa Mas Bang? Pakai kursi yang mana? Oke, dulu. Pakai kursi ada dua kesemuanya ya? Enggak ya? Wah. Oke, sambil saya sabar lagi kenalkan segera Pak Antonelli dari Pekati Makulun. Mas Dani Aldi, Mas Andi dari Jogja Pusmoro dan semua musisi yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas supportnya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol. Ya, kita sambut sekali lagi Ruza dan Vita. Ya, sini kita akan ngobrol-ngobrol. Ini paling enggak. Sebelum saya galak ya. Terakhir kali atas kapan berikut ya. Coba CR5. Oh, ada 5. Ini luar biasa ya. Kali ini Mas Ruza ya. Comeback setelah sekian belas tahun tidak mewarnai berarti musik Jogja terutama 12 tahun ya, tiba-tiba rilis album duet lagi. Ini bisa diceritakan tiba-tiba Mas Ruza dan Mbak Vita rilis album, ceritanya dia lagi ceritanya. Iya, jadi ketika itu ini mungkin ceritanya sebenarnya harus comeback 12 tahun yang lalu ya. Seperti apa saja? Jadi waktu itu saya lagi asik band-bandan, kita sudah pacaran lama gitu ya. Terus saya ngelamar mbaknya. Dibilang, aku dari musik lumayan kok, ada penghasilan. Masalah masih. Ya, dijawab sama ibu, kita nggak butuh penghasilan, kita butuhnya ijazah. Wah, ya wes. Nah setelah itu saya langsung, ya mungkin kalau mau mengejar karir kuliah sampai lupa band-bandan. Oh, kenapa ya? Terus selama itu ternyata ngejar karir. Dia akhirnya setelah S1, S2 kemudian berhasil menikah, sebelum rumah lagi penak ya. Oh, S1, S2. Aku S2 bilang kayak dia S seluruh. Jadi saya itu malah keasikan dekor rumah, nyapu-nyapu, pokoknya saya rumahan banget waktu itu. Oke. Terus tiba-tiba memutuskan untuk misalnya gini. Nah itu tiba-tiba entah ada angin apa, di awal tahun 2004 itu ada grup Modaki Ya. Itu teman-teman dari Studio Rockstar itu ngajak bikin band. Oke. Ngajak bikin band, bikin lagu, aku band nih kok musiknya alternatif rock gitu, pop alternatif gitu. Biasanya blues, ini kok diajak ini saya minat sekali gitu, saya semangat. Kemudian mereka minta saya untuk bikin lagu dan nyanyi. Habis itu ya saya geleng bocor gitu. Oke. Saya geleng bocor. Ya saya langsung mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu saya bikin materi satu album untuk band Modaki. Baru kemudian ini udah terlanjur bikin lagu nih, kenapa nggak bikin lagu blues gitu. Akhirnya kita bikin lagu blues. Dan setelah bikin lagu blues, tiba-tiba mbaknya ini iseng-iseng, Mbak, coba dong suaraku direkam, bagus gak sih? Oke, dari situ ya. Oke, kesalahan dari situ. Ternyata setelah direkam ya hasilnya cukup mengejutkan gitu ya. Maksudnya ketika habis istri saya rekaman vokal itu saya kayak kesetrum gitu. Ini kok jadi aneh ya lagunya. Dari kemudian langsung saya tanya ke teman saya gitu ya, teman yang spesial gitu, gimana? Bagus aku nyanyi sendiri apa sama istriku gitu. Dia jawab, kalau kamu mau yang bagus, kamu nyanyi sendiri kan. Oke. Tapi kalau kamu mau yang unik sama istrimu. Atas sejak dari seseorang tadi ya. Iya. Oke. Itu materi berapa bunyinya? Seminggu 2 minggu? Ya, habis ya setelah dia rekaman vokal itu langsung kesetrum lagu keluar semua. Karena seminggu ya. mengendap pasir Ya. mengendap pasir terus
seminggu kemudian bisa jadi berapa materi? Ya 9. Ya, seminggu 9 materi lagu, luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan enggak apa-apa. Seminggu dari sono ya. Aku seminggu ini apa itu terbiasa aja. Saya sedang menyiapkan album saya solo saya juga. Oke. Ini sampai saat ini sudah 12 lagu terkumpul. 12 lagu. Semangat. Oke. Tapi apa namanya? Ada kesulitan nggak ketika istri yang nyanyi? Kalau dari saya sih tentunya kayaknya nggak terlalu ya. Aman. Mungkin kesulitannya adalah meyakinkan istri supaya nggak minder. Mbak Pitan, kenapa kamu tiba-tiba langsung mau untuk direkam suaranya? Oke, kita bikin album. Semendadak itu kah atau ada cerita yang bisa diceritakan? Mendadak beneran? Beneran. Jadi memang Apa? ya saya tuh kan memang bocah hitam gitu ya. Bocah hitam. Bocah hitam ini lucu. Ya jadi memang terus saya iseng. Wah aku direkam toh gitu. Terus habis itu direkam. Terus udah kamu gitu kan. Lagi tapi dia ya itu tadi kok malu kamu ide. Terus besoknya 2 hari kemudian besok tak panggilin produser ya. Langsung bilang prosedur orang yang dengerin. Tapi kan basicnya nyanyi dulu. Loh, basicnya apa dulu? Saya itu basicnya anak sekolah. Oh. Ini baru pertama kali band-bandan berarti ini? Iya, ya pernah dulu saya band-bandan ya waktu SMP dulu band anak-anak dulu saya mantan band anak-anak mantan gitaris. Oke. Tapi nyanyi baru kali ini. Nyanyi, iya. Jadi saya cuma karaoke yang dia itu aja nggak menyangka juga terus sama dia dipanggilkan produser dan lain sebagainya itu juga mengambil. Oke. Terus saya sempat dengerin dikit sih. Kemarin bocoran apa namanya albumnya agak berbau ada popnya, ada bluesnya, terus yang paling kentara itu menurut saya ya, ada retronya, ya nggak sih? Siapa yang retro ini? Siapa yang suka musik? Oke. Ini penggemarnya Fauzi dan Bang Zan berarti ya? Atau The Brothers? Iya. Penggemarnya Bu Tutik. Saya akan berat untuk Luar biasa. Oke. Itu kenapa memilih di album ini berbau pop, blues dan sedikit retro ya? Karena memang Mbak Mita sendiri backgroundnya menyuka lagu di era 50-an ya. Oke. Kalau Nuzan jelas, Nuzan basicnya blues, basicnya jelas blues. Cuma kemarin saya juga sempat dengar sedikit ada lagu yang kayaknya bukan Nuzan banget. Oh iya. Ada lagu slow. Boleh kita obrolkan ya di sini? Boleh ya. Yang kemarin aku nggak lupa juga lagu. Yang beda dari kecilku. Iya. Ini kenapa Nuzan tiba-tiba nggak galak di lagu itu? Kalau Nuzan kan, ini jadi orang sangat nih, maksudnya melankolis banget. Ada apa ini dengan Nuzan ini? Ayo, Nuzan, jawab. Ya itu justru sebenarnya gimana ya? Mungkin sisi yang terdalam mungkin ya. Oh, aslinya sampai lo. Jadi pencitraan, kayak brutal ini pencitraan. Saya benar kan tiru Eji Benedict. Tiru ya. Tapi beda dari kecil itu memang apa lagu yang kalian bikin berdua ya? Bisa ya. Oke. Kenapa lebih dari pop? Apa sih inspirasinya dari mana sih? Ya karena kebetulan temanya memang anniversary. Oke. Ini anniversary ke berapa? 20 dari pacaran. Dari pacaran 20 ya. Sama suara kita juga ngomong banget gitu ya. Akhirnya ya sesuaikan. Tapi memang terus terang saya dari dulu itu dari sejak lama saya itu punya angan-angan, saya punya impian itu saya pengen blues itu bisa ringan gitu, bisa mudah diterima gitu. Nggak berat, nggak sangar.
judulnya Semangka itu kan malah seringan kapas itu lebih ringan dari ini kan. Oke, itu yang dari Kecilku. Terus siapa saja yang terlibat untuk pesta pentas ini? Ada musisi yang terlibat siapa saja? Kalau posisi yang terlibat itu mungkin ada Mas Roni pada keyboard, terima kasih. Pada drum ada Mas Dedi yang kayaknya hari ini belum bisa hadir. Mas Dedi Odin ya. Dan ada Pak produser kami itu Mas Dedi di luar. Oh Mas Dedi produsernya. Oke, mau masuk Mas Dedi. Memang kalau keterlibatan secara musikal mungkin hanya sedikit orang gitu ya, tapi keterlibatan secara mental dan spiritual itu tidak bisa disebutkan satu-satu, banyak sekali yang mendukung. Oke. Banyak sekali musisi juga yang mendukung ya, selain yang terlibat juga mendukung ya. Terus kalau selama ini prosesnya gimana sih? Terusan dari kita membuat album ini bisa diceritakan sedikit proses aja, bisa di-spill prosesnya bagaimana? Karena ini kan pasti kan sering ketemu, apakah setiap bangun tidur sarapan ngomongin lagu atau mungkin mau pilotornya, atau gimana? Ya, kalau syaratnya ya, syarat dari penulisan album ini yang jelas istri harus tidur dulu. Nanti kalau istri sudah tidur, bangun pagi sudah jadi. Oh, gitu. Sebenarnya soalnya kalau saya bangun, banyak protes. Terus disuruh itu dong, menariknya nggak lagu masih protes. Oh berarti kalau kita pergi dari lagunya terus langsung ini lagunya ya? Oh gitu. Kalau saya masih bangun gitu banyak. Oh ya, kalau bangun dia selera musiknya berat, kuncinya kurang miring terus. Kurang miring terus. Nanti utang. Oke, berarti seorganik itu ya bikin lagunya ya. Inspirasinya dari lagu-lagu dari. Nah, alhamdulillah kebetulan memang tentunya dengan sedikit penambahan ya. Nah, semua lagu di album ini kisah nyata dari perjalanan kami. Semuanya kisah nyata. Kisah nyata. Kalau yang pertama kali lagunya apa yang dimainin? Pesta Itu pas apa? Itu tentang pensi kelulusan sekolah SMP 8. Oh, ya. Coba sampai kan? Iya. Oh, satu SMP. Itu ada versi ya, walaupun versinya nggak Oh, kan di situ, jangan-jangan. nggak juga sih. Kalau ketemunya udah dari SMP kelas 1. Oke, maksudnya mulai ada rasa. Oke. Mulai dari situ ada lagi diri lagi ya. Oke, kita pertama ini momen pertama kita kayaknya nggak bisa deket gitu terus kayak jadikan momennya lagu itu asik ya. Oke. Ya, memang seperti tadi mungkin tidak pada dengerin ya kita pakai gitu dari ujung sana kemana tuh diriku ya. Kira-kira kayak gitu. Pandangan pertama. Siapa dulu? Yang siapa dulu? Yang tertarik siapa dulu? Gak ada yang aku biasanya lagi. Yang tertarik sebenarnya Mbak. Oh iya. Mesti harus ingat pertanyaan juga. Tapi ini apa namanya single dari kecil yang sudah dirilis sudah diputar sebanyak 14.000 stream selama berapa bulan? 2 bulan sudah 14.000 stream. Tepuk tangan luar biasa. Single dari kecilku luar biasa. 14.000 loh. Aku nulis single, saya belum mati loh. Aku nulis 14.000. Lumayan. Berarti sudah ada promo single berarti kemarin-kemarin ya? Ya. Oke, dengar ada yang lucu juga kemarin pas promo single di radio. Oh. Promo single di radio nanti cerita tentang album ya. Nanti terus ada sesi tanya jawab. Oke, dengan listener ya. Terus tiba-tiba pertanyaannya malah bukan tentang album. Oke. Malah tentang rumah tangga dan percintaan. Bagaimana kok bisa awet? Selama itu apa nggak pernah berantem? Pertanyaannya malah gitu. Oke, setelah ini kita akan ada ya. Jadi nanti tadi akan bertanya jawab tentang rumah tangga. Yang lagi bermasalah kamu dari bapak dari bojone. Itu lucu sekali. Dan juga
apa sih pesan dari Ruzan dan Vita yang akan disampaikan di lagu ini? Yang disampaikan apa sih lewat album pesan Rock and Roll ini? Sampaikan ya tentunya kalau secara musikal ya, tentunya saya sebagai musisi, kalau saya mencoba dalam secara musikal tentunya ini nih blues yang sudah kita ringankan sampai seringan kapas ini mudah-mudahan bisa membuka apa ya wawasan yang baru atau membuka peluang-peluang baru gitu. Itu kalau secara musikal gitu. Tentunya oh iya saya belum sampaikan ya, tapi memang album ini sebenarnya tidak mau dirilis gitu. Oh serius? Iya. Beda nih. Iya, jadi asal muasalnya album ini hanya akan masuk lemari sebagai memorabilia kami aja gitu. Oke. Mau duwe album tapi kan belum di ruang kamu ya. Kalau dari gue sih ya. Tapi kok tiba-tiba bisa dirilis? Ya, akhirnya tadi sekali lagi berkat dorongan teman-teman semua, support yang luar biasa, akhirnya kami oke gitu. Jadi mungkin lebih yang kami lakukan sekarang ini ya lebih kita mencoba memenuhi harapan teman-teman atau membalas support teman-teman itu apa yang bisa kita bagikan. Oke. Karena apa? Itu tadi seperti apa posisi dari album tapi orang pengen dirilis. Aku udah shock juga nih. Serius ya? Ya serius. Oke. Terus apa namanya kalau dari kita sendiri apa sih pesan yang ingin disampaikan lewat album ini? Kalau dari saya ya memang karena tujuannya bukan musisi. Backgroundnya apa? Backgroundnya sekarang apa jadi apa? Saya itu Oh dosen sama Mas Suzan ya? Oh iya. Oke, berdua ini ada dosen. Kebetulan saya juga dosen, kayak judul yang persen, kelas. Dosen di mana? saya di Universitas Indonesia Matematika. Oh di Binus, ya. Jadi kembali tentang album. Ini memang pengalaman pertama bagi saya merasakan masuk ke dunia musik ya, dan itu sangat mengusak asik emosi dalam artian saya Nervous. nggak percaya diri dan Oh iya, sebagainya. sekedar info ini semalam ini Simba sempat stres ini. Mau rilis ini semalam stres ini. Saya kenang-kenang. Saya itu ya itu ya karena bukan dunia saya gitu. Jadi Agak saya insecure gitu ya? Ya, saya nyemplung di sini. Aduh, bisa nggak ya apa diterima nggak ya? Tapi yang saya sadari melihat sekarang semua teman-teman yang datang ke sini ya sejak kemarin bahkan dari awal kalau saya ingat lagi itu supportnya sangat luar biasa ya, tidak hanya untuk Ruzan cuma bagi saya gitu. Jadi saya kan memang backgroundnya bukan penyanyi tapi mereka itu sangat mendorong saya gitu. Ayo rapopo gitu. Dan apa ya, dikasih masukan ini, dikasih masukan itu, diajarin koreografi, diajarin Belajar model juga ya? iya, Oke. jadi sangat luar Total. biasa gitu loh. Support dan dukungan teman-teman bagi saya secara pribadi itu terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk melaporkan kami di sini. Jadi mungkin kalau yang ingin disampaikan melalui rilis album ini ya intinya itu. Intinya terima kasih banyak atas support semua teman-teman yang sudah mendukung sampai album ini bisa dirilis. karena tanpa itu masih belum ada. tanpa itu sekarang album itu di lemari dan kami nggak akan begitu. Oke, sekarang lagi tepuk tangan buat Ruzan dan Vita wabil berkali artinya hari ini albumnya bisa dirilis ya, album Pesan dan Rock and Roll. Dan menarik juga comebacknya Ruzan setelah 12 tahun tidak bermusik, akhirnya kita gitar ya? Gitar ya. Kok tahun belasannya 13 tadi? Ya kalau dikit aja. Kita laptop maksudnya ya. Oke, dan setelah ini mau bikin album lagi nggak kira-kira? Ketagihan nggak untuk bikin album? Ya tentunya tadi masih dan menyiapkan album solo saya. Untuk kalian berdua? Untuk kalian Kalau berdua? kita jelas. Ada lagi nanti Jelas. kami Tahun baru kami akan rilis single. ya, lalu Valentine juga 2026 kami akan rilis single. Sudah ada ini kita habis ini langsung masuk studio lagi. Studio lagi. Untuk
juga di Februari 2026 akan rilis lagi. Selamat datang Mas Aan Fikrian, Matur jadi ini supportnya luar biasa sekali, banyak teman-teman yang hadir pada malam hari ini, luar biasa. Dan setelah ini silakan pada rekan-rekan media yang ingin bertanya atau mungkin dari rekan-rekan musisi juga boleh untuk bertanya tentang album dari Ruzan dan Vita Pesawat Tembak. Monggo saya silakan dua pertanyaan dulu ya, kita cicil dulu. Ada mungkin dua pertanyaan dua pertanyaan ada dari rekan-rekan media atau teman-teman musisi yang ingin bertanya pada Ruzan dan Vita. Mungkin Mas Aka mau bertanya? Oh iya Mas Akri, saya pengen Oke. Mas Bona. Oh iya, mau silakan. Oke, mau silakan. Kami ada silakan spesial yang mau sampai Ini dia. Mas Bona ini teman yang sangat spesial yang mendukung saya sampai albumnya berhasil dirilis sampai kita ngadakan acara juga. Paling orang memang berambang, orang ini sih kan musik Ruzan Dewi. Supportnya seperti apa sih Bona ke Ruzan dan Vita? Jadi dari awal itu saya dipaksa bikin Instagram. Saya nggak punya Instagram, saya dipaksa bikin Instagram. Terus ya pokoknya kita kayak dipecuti gitu sama Mas Bona. Besok bikin konser di sini mau nggak mau harus mau. Idenya Bona berarti. Oh, Besok ini habis ini bikin video gini. Pokoknya semua dia sudah punya kerangka yang panjang gitu dan saya kayak dipecuti gitu. Siap nggak siap harus siap gitu. Oke, dan Mas Bona juga siap ya jadi manajemen langsung ya nanti ya. Masuk manajemennya Ruzan dan Vita. Mas Bona, tanggapannya testimoninya buat Ruzan dan Vita, Mas Bona. Lanjutkan. Ya. Oke, tangan buat Mas Bona. Iya, kembali ke dapur Mas Bona, masak lagi ya. Benar. Ya, sekali lagi saya buka kesempatan untuk dua penanya. Oke, Mas Awang. Oke, Mas Awang. Oh, apa dulu? Oh, ini mic-nya. Oke, moga Mas Awang. Oke. Silakan. Sebelumnya selamat atas rilis albumnya. Sedikit testimoni, saya Awang dari Radio Blog. Jadi tadi waktu lagu pertama itu terkesima sih melihat bagaimana akhirnya Pesta Erotik ini dipresentasikan sebagai sebuah apa ya? Ternyata akhirnya nanti dikasih tahu kalau ini cerita real story semua kan. Nah awalnya saya sempat berpikir ini suami dan istri Indah Reza mungkin kali ya, atau ya kolaborasi suami dan istri gitu yang bikin lagu. Sambil ngomongin kan dulu Mas. Tapi ketika tadi dikasih tahu kalau ini semua based on true story, salut banget sih. Seperti itu ada kekuatan yang luar biasa. Terus mungkin saya tadi skip ya, tapi pertanyaannya adalah apakah nanti akan ada beberapa showcase gitu atau ada jadwal-jadwal manggung berdua gitu atas nama ini, duet ini gitu. Jadwal-jadwal manggung atau ada tour kemana segala macam gitu sih. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau rencana berikutnya adalah bulan Juli ini kami ingin mengadakan tur Jogja gitu ya. Ya dalam mengunjungi kantong-kantong musik di Jogja, dalam rangka Serawung. Cuma kalau yang agak meriah itu alhamdulillah kami akan tampil di Arjok gitu 2025, yes. Dan di situ kami akan menampilkan format yang maksudnya dari total lah, dengan visualnya, dengan lampunya, mudah-mudahan cerita ini bisa dipresentasikan dengan maksimal di Arjok gitu. Terima kasih. Kita mau nambahin kita? Cukup itu kayaknya sama aja. Jadi besok di Arjok ya kira-kira kami ingin menyampaikan kisah kami melalui lagu gitu ya, melalui bantuan visual, lighting dan segalanya, ada skenarionya. Jadi semoga ya kebahagiaan kami itu bisa tersampaikan pada para pemirsa. Oke.
Jogja juga ada rencana untuk tur ya? Untuk luar Jogja ada rencana untuk tur? Mas Jogja belum ini. Belum ya. Jogja dulu ya. Atau kafe Prasimatara mungkin nggak? Oke, terima kasih sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Oke, thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi Mas Awang sudah, dari teman-teman musisi juga. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ada? Mas Ade, bertanya? Oh, aman. Mas Mario mungkin mau bertanya? Oke, Mas Mario. Terima kasih penampilan si Mario dari pertama selamat buat Ruza dan Vita buat Terima kasih. albumnya, karena menurut saya kalau untuk lokal ya kayaknya jarang yang duo suami istri di Jogja, jarang banget ya akan asal punya Oke. Kemarin Mas Ruza ini sudah sempat mengirimkan materinya, saya kan beberapa sudah didengarkan. Pertanyaannya memang mengerti memang Mas Ruza mainnya, terus kenapa? Pertanyaannya kenapa? Tadi kan keluar statement dari Mas Ruza, ini sudah lagu-lagu ini kan blues tapi yang sudah diringan seringan kapas gitu. Maksudnya kenapa dengan bentuk duo dengan variasi lagu-lagu sekarang, kenapa tidak ya memang basicnya tetap pop sih, blues pop mungkin ya tapi maksudnya kenapa tidak membuat yang pop yang sekarang ini gitu maksudku, kenapa memilih genrenya tetap di blues? Ya kebetulan tadi mungkin dibahas sedikit bahwa istri saya ini penggemar evergreen, penggemar tadi apa? Early Brothers. Early Brothers. Ozzy dan Fauzan saya. Ya jadi mungkin lebih bagaimana membuat musik yang istri saya suka. Itu Saya ke bluesnya calon-calon salah saya mungkin. Jadi saya yang sukanya ngajak dia dengerin lagu-lagu saya. Jadi selama beliau nyanyi berhenti 12 tahun itu dia dengerin lagu-lagu saya terus di rumah. Jadi Mbak Vita ini sangat terinspirasi dengan film-film romantis zaman dulu, itu Grease, Travolta. Ada nuansa itulah yang ingin di-capture sama Mbak Vita di album ini gitu. Film-film musikal zaman dulu seperti apa? Singing in the Rain, ya seperti itu ya. Film-film drama musikal itu saya suka sekali gitu. Suka sekali dan memang ya alhamdulillah ini dia sangat pengertian ya. Bikin lagu, tak bikin lagu yang kamu suka. Jadi musik direkturnya memang Mbak Vita. Oke. Karena jadi MD ya. MD dari dia. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih Mas Mario dari Radio View. Dan sebelum kita lanjut lagi, hari ini kita juga kedatangan produser dari album Besar Menor, Ruza dan Vita, ada Mas Geri. Mas Geri bisa bergabung ke depan Mas Geri. Ya. Akhirnya. Dia sekedar info ini juga Mas Geri ini salah satu orang yang memancuti saya gitu ya. Jadi saya sempat kalau nggak upload TikTok itu di WA Mas Geri. Dan Mas Geri ini salah satu orang yang sukanya meringankan hati saya. Oh iya kan? Ayo lu, nggak apa-apa lu. Terutama di studio ya Mas Geri ya. Ayo tenang aja Mas Geri. Di balik. Ya Mas Geri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya, Mas Geri, Mas Geri. Awalnya Vito Pak Isa langsung ketemu Ruza dan Vita, kita produksi lagi. Ini ceritanya ini. Dia sih yang ajak ketemu sebenarnya. Oke. Dia aku punya lagu sekian. Oh iya, mau bikin apa album? Wah kurang ya. Mesti nambah lagu. Besoknya datang lagu satu lagi langsung. Cepet banget ya bikin memang. Jadi kurang lebih kayak gitu sudah. Cepat kok sebenarnya prosesnya. Oke. Terus apa namanya yang membuat kalau menurut Geri ya, yang menurut Geri membuat unik musiknya Ruza dan Vita itu apa? Ada sisi apa sih yang pengen diangkat? Wah ini oke nih kayaknya nih. Ada sisi yang oke yang bisa aku angkat nih. Apa kira-kira? Sisi PD mereka sih sebenarnya. Sisi bedanya ya? Mereka loh ya. Kalau dia mah udah tahu PD.
sebagai satu kesatuan kan kadang kan ikut-ikut tapi enggak, mereka sebagai satu kesatuan ternyata sisi PD-nya dan soundnya juga sih, requestnya jarang-jarang sound yang benar-benar audis. Orang kasih memang audis ya, soalnya iya, memang audisnya. Aku mau soal di sini. Oh ya, oke. Biasanya kan kadang labelnya aku mau audis, tapi ketika prosesnya modern juga. Kalau mereka all in. Langsung ya audis. Ya, gitu makanya. Ada kesulitan nggak ketika proses recording? Banyak sih. Tapi biasa lah ya. Namanya musisi itu kan punya apa ya? Punya selahnya sendiri-sendiri. Kadang namanya proses itu naik turun biasa. Tapi yang paling ingat itu sih gimana caranya nge-push apa ya istilahnya energi. Karena kalau masalah main di Jogja ini udah gini lah ya, itu udah banyak lah. Terus energi ini yang perlu di capture sebenarnya. Jadi kayak fotografer lah, ya grading segimanapun bagusnya, tapi kalau talentnya nggak bisa ya udah tamat. Jadi bisa mungkin ngeluarin energinya mereka, ya kan Mbak Vita ya? Iya, terima kasih atas pecutannya. Iya, itu sih. Luar biasa Mas Gary dalam mensupport saya habis-habisan sama proses rekaman di studio. Setiap kali saya gimana ini Gary. Berapa lama sih proses rekaman itu berapa? Kalau iya sebenarnya cepat sih, kalau efektifnya 2,5-3 bulan kalau efektifnya ya. Cuma kan kadang perlu istirahat, kalau ada kesibukan ngajar atau tiba-tiba ada apa, ada juga sakit. Mengambil orang barang ya? Nyakit ya. Ya itu sih. Tapi kalau proses efektifnya kalau ini 2,5-3 bulan dan selesai. Selebihnya editing, mixing, feedback dan lain-lain. Cepat lah sebenarnya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih, tepuk tangan Mas buat Mas Gary ya, sebagai produser. Terima kasih yang mencuti ya, mencuti mereka berdua untuk ayo ini sudah jadi luar biasa sekali ya, hasilnya bisa didengarkan mulai hari ini di Grandika Kesayangan. Terima kasih Mas Gary, teman-teman sekali. Tangan buat Mas Gary. Ini bukan yang Gary, bukan beda. Ada lagi mungkin yang pengen bertanya? Ada yang pengen berdiri? Mau saya Mas Akif? Oke, selamat malam. Perkenalanku Ibra. Sekalian perkenalan radio Rock Jogja FM. Sama-sama siaran di Evergreen. Jadi saya tahu banget lagu zaman dulu. Wah, ini pakainya Evergreen ini, pakainya Evergreen. Dulu kan masih ada Elvis Presley, terus ada juga tadi disebut Everly Brothers. Jadi kayaknya dengan Olivia Newton-John sama The Travolta ya. Nah itu konsep yang saya lihat dari kalian berdua gitu. Nah konsep kayak gini kan kayaknya di Indonesia juga belum ada ya. Kalau di Indonesia yang kita lihat rock and roll itu ya mungkin Cancutas mungkin ya salah satunya ya. Dan mereka juga punya ciri khas yang sangat visual banget gitu. Nah sebetulnya dari kalian suami istri ini pun sudah menjadi sebuah ciri khas. Cuman saya ingin nanya lagi nih, apakah cukup dengan ciri khas itu, ya kan? Karena yang namanya kadang-kala nih orang-orang di Gen A, Gen Alpha, Gen sekarang ini, mereka sangat kreatif banget, super sangat kreatif ya. Nah, saya ingin nanya nih kalian berdua, kira-kira kreativitas apa yang ingin kalian lakukan untuk mungkin next project atau mungkin lagu berikutnya atau mungkin gaya manggung kalian? Tadi sudah dikasih bakal ada yang unik nih di art job gitu ya. Apakah akan kalian tampilkan di situ juga kreativitasnya? Gitu. Nah itu saja dulu. Terima kasih. Terima kasih Mas Agra. Monggo dijawab, ini dari ahlinya Evergreen ini, masternya Evergreen. Ya tentunya ya di situ mungkin
kami sangat membutuhkan support dan bantuan teman-teman. Jadi kalau ada ide apa saja kami tampung gitu. Jadi kalau kami sih apa-apa oke, gas. Oke, jadi apa namanya untuk konsep sementara seperti ini ya. Ke depan seperti apa? Belum seperti apa ya tentu dukungan teman-teman yang kita harapkan gitu. Jadi ini sampai kami jadi seperti ini tuh juga bukan karena murni kami ya. Jadi masukannya banyak sekali. Ya. Tambah kok. Coba kalian gini, coba kalian gitu. Sampai lama-lama kami terbentuk seperti hari ini itu juga. Ya, tidak lepas dari teman-teman. Masukan terus dari semua orang ya. Iya. Jadi mungkin nanti ke depannya juga jika banyak masukan lain itu juga bisa menambah kreativitas kami tentunya gitu. Oke, dari kita paling dasar-dasar aja. Dari kalau saya sama dia ini sukanya dansa-dansa box-boxan. Oh, dansa ekstrim dulu baru besar. Sukanya princess-princessan gitu. Ya, apalagi kalau dari saya agak berat gitu. Makanya sempat ditanya, San, bikin konsep buat Arjo, visualnya kamu seperti apa? Oh, belakangnya jambon, warna pink, terus ada I love you muncul-muncul gitu, bagus gak? Udah pol. Udah pol. Udah pol. Ini nggak bisa tanpa support teman-teman ini nggak bisa gitu. Oke. Karena keterbatasan kami gitu. Gitu ya. Terima kasih supportnya. Tapi kita harus spesial. Karena kita akan dengar testimoni dari teman-teman musisi ya menyikapi album ini. Tapi urusan raga ya. Satu lagi dari rekan media ada yang mau bertanya, monggo. Satu lagi dari rekan media ada yang single? Aman? Oke. Ada single mau bertanya? Selamat dulu untuk album barunya. Terima kasih. Pertanyaan saya itu terkait sama sederhananya. Saya cuma pengen tahu bagaimana proses kalian berdua menentukan band pengirimnya. Siapakah yang menentukan? Apakah mungkin dari zaman Mas Fauzan yang 12 tahun yang lalu punya teman akrab, pokoknya aku nganggu konsol ini, gitu umpamanya kayak gitu. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak Desember. Monggo silakan menentukan additional player ya. Siapa yang menentukan? Semuanya teman baru semuanya. Oke, berarti yang menentukan yang mencari siapa? Kalian berdua. Yang dicari tentu saja Mas Fauzan ya, karena dia kenalannya tentu saja lebih banyak dari saya. Cuma pasti dia kan temennya dia teman saya gitu, jadi saya juga kenal. Terus dia pasti tanya, pakai ini gimana sih, ini gimana sih, ini gimana? Kualifikasinya seperti apa sih yang dibutuhkan Ruzan? Kualifikasi yang saya butuhkan ya. Dari additional player. Yang penting bisa bercanda aja. Masa gojek, Iya, jadi ini lebih ke teman baru semua yang saya baru kenal gitu. Jadi otomatis setelah saya ngabek itu saya muter-muter lagi, kenalan sama teman-teman lagi, banyak teman-teman baru. Pokoknya yang paling asik diajak bulan itu yang saya ajak gitu. Jadi ya, alhamdulillah ternyata teman-temannya juga asik semua diajak beliau. Jadi selama sesi rekaman sampai selesai itu memorinya sangat luar biasa baik gitu. Tidak ada yang sedih-sedih gitu, sangat menyenangkan karena playernya memang tujuannya mencari player dengan sense of humor yang baik. Itu adalah jadi dalam proses pembuatan album ini tidak ada memori buruk. Semua isinya senang-senang, ketawa, senang-senang, ketawa tiap hari. Itu yang kami perjuangkan juga gitu di situ. Jadi mungkin harapannya cerita jelek sama sekali di balik. Harapannya juga nanti ditanya harapannya apa, terkhusus kepada yang telah membantu kami di album ya. Nanti kalau misalnya mereka dengerin album kami nanti inget lucu-lucunya waktu itu gitu. Jadi seneng gitu, jadi kangen gitu, jadi membuat hati senang lah gitu. Inginnya seperti itu. Jadi aku rasa jadi band rumah nanti Pak De. Nanti band rumah agak merasa juga. Ya
ingin spiritnya memang monumental dan perayaan gitu, dan itu ingin kami bagikan ke teman-teman semua. Oke, ya, semua ikut merasakan. Dari proses sudah sudah diharapkan bahwa prosesnya harus senang-senang, harus auranya positif semua, memorinya nggak ada mau libur, nggak ada yang dimarahin Pak Dute, nggak ada. Oke, terima kasih Pak Den, teman-teman saya. Terus saya ingin mendengar ya testimoni dari sekarang teman-teman dari musisi. Kalau ada yang memberikan testimoni, Pak RT dulu mungkin, Pak RT. Monggo Pak RT, mau pakai mic. Pak Doni Audi, monggo. Iya, selamat buat Ruzan. Terima kasih. Istri. Apa ya? Testimoni. Ya, kalau kenal Ruzan. Oh iya, kalau kenal Ruzan gua udah lama sekali. Dan Dilalai juga, dia itu pas mulai berkarya lagi, Dilalai juga ketemu saya juga. Belum mau ketemu, baru ketemu saya juga udah pas bisa keluar, Ruzan malah yang betul gitu. Tapi kalau untuk testimoni gini, kalau menurutku ini mungkin bisa dikatakan kalau untuk di Jogja ya, ini salah satu fenomena. Nah, rilisan yang dibuat oleh Ruzan dan Putari, album ini sebuah fenomena. Dilihat dari pertama rilis singlenya, yang tadi udah dikasih tahu bahwa dalam 1 bulan 2 bulan itu sudah lebih dari 14.000 stream. Itu kalau untuk di Jogja, kalau menurutku ya, itu fenomena sih. Itu memang harus digali lagi, tanya lagi, dan kita harus tanya sama Ruzan dan timnya bagaimana bisa seperti itu. Gitu, karena dalam 1 bulan bisa streamernya lebih dari 10.000 dan pendengar bulanannya lebih dari 5.000 kelihatannya. Untuk kategori artis baru, maksudnya yang baru mengeluarkan 1 single, sebelumnya nggak ada gitu. Itu sebagai fenomena kalau menurutku seperti itu. Jadi ya kalau tadi sudah dikatakan bahwa ini bentuknya retro, tapi tidak dari kecilku itu nuansanya pop, akustik, berbeda, orang galak gitu. Saya juga sepakat gitu, makanya pertama kali dengar, ini kok nggak galak. Tapi memang reasonable untuk dipilih sebagai single. Saya lalu bertanya, yang pilih siapa? Masih pertanyaan menarik ini. Nah, itu yang pilih itu siapa? Jadi yang pilih itu siapa? Kita harus tahu, karena itu kayak kalau menurutku salah satu berarti kupingnya ini ampuh. Karena di antara 8 atau 9 lagu itu yang kebanyakan retro, ya kan? Retro, duet itu kok pilih 1 itu, dan itu ternyata belum ya, gitu. Itu kalau itu sebuah fenomena, dan mungkin Mas Ruzan bisa jawab itu, yang milihkan siapa, dipilih sendiri atau orang yang milih. Ini kan menarik, dan selamat untuk Ruzan. Terima kasih Mas Ayodi, ini ada satu pertanyaan menarik. Dari sekian lagu di album, yang dipilih adalah Beda Dari Kecil dan Beda Dari Kecilku. Pertanyaannya, yang pilih single itu siapa? Ya itu dia, sekali lagi memang semuanya berdasarkan support teman-teman itu. Akhirnya untuk lagu single pertama Beda Dari Kecil dan single kedua Pesta Rock and Roll ini dipilihkan Mas Aan Fikrian dan luar biasa. Luar biasa, dan videonya ada di sini. Mas Aan harus kasih testimoni. Moga Mas Aan. Wah, ternyata hadir. Pak Doni ternyata hadir beliaunya di sini. Iya. Ini besok jasa baru, ada pekerjaan baru. Jasa milih single. Jasa milih single. Mas Aan. Ya, yang tersisa dari saya itu tinggal sense industri ya, sense aja gitu. Sebetulnya kalau pergeseran tren musik sendiri kan sudah melewati banyak hal ya. Nah, yang saya senang adalah teman-teman di Jogja itu sebetulnya nggak habis berproses. Tapi yang saya sedih dari Jogja adalah semuanya habis di industri. Praktis kegelisahan sejak terakhir Endang Sukamti di Jogja itu belum
belum kemudian memunculkan isu hangat tentang industri. Ya, terakhir kita punya kita alhamdulillah masih ada festivalis, kemudian ada Rebellion Blues ya, baru ini yang mewakili. Tetapi kan bingar-bingarnya nggak seperti era Jogja Invasion zaman dulu. Oh iya, Jogja Invasion ya. Nah, sebetulnya itu pertanyaannya itu saya selalu bilang gini, kalau berproses dalam musik, tirulah musisi-musisi Jogja yang gede. Tapi kalau soal industri, jangan seperti Jogja yang habis di industri. Nah, tapi ini nggak menyurutkan optimisme akan lahirnya musisi-musisi atau kemudian Jogja bisa menginvasi industri musik di Indonesia lagi ya. Jadi ketika disodorin banyak single gitu, saya tuh selalu ada dua proses gitu. Yang pertama 1 ke 20 detik gitu ya. Oke, 1 ke 20 detik pertama ya. Pertama gitu. Rapayu gitu. Jadi jalannya 20 detik pertama. Rapayu. Wis kerep, wis tahu gitu ya. Jadi kadang tuh terus habis itu atas nama proses saya tetap menghormati karyanya, dan apapun itu kan nggak ada karya yang jelek kalau bagi saya. Tak dengerin lagi ya semuanya. Nah, momen Rozan dan Vita ini nggak sengaja, awalnya saya mampir kan menyapa musisi Jogja yang gede juga ya. Saya selalu mengunjungin Gary. Ini dia lagi ngapain, ini lagi albumnya Rozan nih. Rozan masuk, Mas dengerin dong, itu masih mentah. Terus kaget juga gitu kan, nggak Rozan yang biasanya tadi udah dibahas kan. Oh, ini Mas sama kita sama istri gitu lagi mencoba menyanyikan gitu ya peristiwa Semarang mereka gitu. Oh, oke. Terus ya udah, karena memang ditodongnya saat itu juga gitu. Ya 0-20 detik tadi gitu. Ya wis iki wae. Yang paling bisa diterima semua kalangan gitu. Menurut saya. Ya. Nah, terus ya udah jalan gitu. Ya sesederhana itu sih, sebetulnya sesederhana itu. Tidak ada apa ya. Ini juga nggak berarti ketika saya milih nanti jaminannya sukses tuh ya. Juga. Karena saya senang aja gitu. Kalau kemudian bisa berkontribusi sekecil apapun gitu ya untuk teman-teman musik ya, di Jogja yang berproses, dan malam ini juga senang ketemu teman-teman lama juga yang ternyata belum habis di musik ya. Ada Mas Paksi Pendopo tuh, saya sampai pangling gitarisnya Pendopo lagi. Ya gitarisnya Pendopo loh, lawas kan. Terus ada Bayu Adepojo ya, gitu, teman berproses juga. Jadi ternyata 25 tahun tuh bukan waktu yang panjang buat membunuh hasrat musik teman-teman Jogja ya. Tapi 25 tahun itu kepanjangan buat menghabisi sisi industri Jogja. Ayo bangkit lagi, kasih aplaus dong buat teman-teman musisi Jogja. Saya yakin bentar lagi Jogja Invasion itu tinggal tunggu waktu. Amin. Terima kasih Mas Anan. Ini makasih sekali perbincangannya jadi melebar ke sisi industri ya, karena Mas Anan basicnya memang penggiat industri. Jadi kebetulan single yang dipilih oleh Mas Anan ini memang boom. Ya nanti kalau mau bikin album, pilih singlenya boom, langsung kontak Mas Anan aja. Ini menyusul ya Mas ya, gampang ya Mas ya. Aman. Oke, satu lagi ya Mas Agib ya, satu lagi testimoni ada yang ingin. Oke, Mas, dua nggak apa-apa. Coba, Mas Okta dulu, terus Mas Adi ya di situ. Mas Okta dulu. Jauh-jauh dari Karanganyar. Terakhir ya. Terima kasih. Langsung saja, jadi saya kenal Rozan sudah lama, dan secara khusus saya penggemar bapaknya Rozan, Pak Sony, karena pernah ngobrol tentang banyak hal ya sama guru. Terus kalau bicara lagunya Rozan, saya paling suka dengan lagunya yang lagu pertama, Semangka. Kebetulan ada dua lagu yang saya sangat
sangat suka sampai sekarang masih nyantol dan saya berharap ada lagu yang diangkat. Kebetulan tak akan berpisah masuk di album ini ya. Ya, kebetulan tak akan berpisah kami akan. Mudah-mudahan satu lagu yang lain besok diangkat lagi. Ya. Terus Ruzan pernah punya album Aksi Massa kalau nggak salah. Iya. Aksi Massa waktu itu saya mengira ini wah itu mesti albumnya titipannya Pak Sony karena kan secara tematik sangat kritis dan seterusnya. Bicara mengenai album yang sekarang ini saya agak kaget. Jadi pertama saya dengar singlenya yang apa? Nah, dari kecil. Terus terang saya kagetnya udah terima karena apa yang ini? Karena bayangan saya suka musik blues. Saya pikir Ruzan setelah sekian lama absen, apa bocahnya harus berubah aliran gitu. Tapi ternyata setelah banyak membaca informasi, oke ini artinya sebagai sebuah wawasan atau mungkin tadi Ruzan kan bilang blues yang seringan kapas, oke lah ya. Saya berharap dan terakhir tetap sisi Ruzan yang dulu, khususnya yang bisa mewakili pemikirannya sang bapak bisa berangkat lagi. Karena kan kemarin saya hari apa ke rumahnya Ruzan ngobrol lama, katanya dia siap dengan album lagi ya. Terus juga dia malah menawarkan dia gawe dulu kan kita pernah bikin Cinta seperti Macete waktu itu. Macete ya. Ada satu lagu yang itu secara tematik cukup aktual. Kalau mau diangkat lagi nggak apa-apa, tapi mungkin personilnya sih boleh mumpuni mas, karena kemarin juga sempat disampaikan ke saya ya nggak apa-apa misalkan siapapun yang masuk, tapi saya sih punya bayangan karena kan saya juga penggemarnya suami juga. Saya berharap kalau memang Ruzan serius dengan itu, Jogja ini perlu punya grup semacam suami atau kata yang syukur-syukur momennya Ruzan bisa mengawali itu, karena yang ada di sini ambu-ambu semua. Dan tadi Mas juga bilang Jogja itu kan rodo anak virus industri tadi itu, saya pikir perlu disiapkan juga sih melalui karya musik juga. Albumnya yang sekarang Wangun insya Allah Payu Harus. Terima kasih. Terima kasih Mas Adit. Mas Adit sekarang langsung Mas Adit, monggo Mas Adit. Ini tidak benar di sana saja. Siap. Oke, selamat ya buat Mas dan Mbak Wita, brother dan sister, teman-teman juga. Jadi yang perlu mungkin teman-teman tahu ini kan bahwa saya kenal lama sama Ruzan, dan Ruzan itu sangat militan ya, dan randoisin. Nah itu tinggal dikembangin tadi sama Mas Bona dan teman-teman lah di ininya. Dia sangat militan, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, dia sangat militan ya. Dia randoisin sopo-soponya di jalur itu kalau share. Nah makanya dari apa kita nggak heran bisa pendengarnya begitu banyak, dan itu karena salah satu pergerakan dari beliau personal ya, di luar teman-teman yang support secara sistem ya maksudnya ya. Jadi salut lah itu, keren brother. Nah untuk menanggapi fenomena yang seperti Mas Aan bilang tadi, bahwa memang sayang sekali kalau teman-teman yang punya karya seperti ini atau produk yang seperti ini habis di industrinya ya. Tapi saya optimis bahwa nggak lama lagi lah, karena teman-teman di sini sepakat kita resah semuanya sebenarnya, gitu, resah bahwa kita harus punya generation lagi lah, game gitu maksudnya. Dan beberapa teman sebenarnya sudah bergerak. Jadi selama kita nanti yang ada di sini kita kompak ya untuk itu bisa. Pak RT siap gas ya Pak RT ya, Pak RT siap gas ya kita ya. Jadi teman-teman udah mulai bergerak sebenarnya akan keresahan itu. Jadi insya Allah nggak lama lagi lah kita bisa punya generation dari industri bisa. Thank you Ruzan. Terima kasih Mas Ade. Tetap militan. Dia sudah ingin menyampaikan ini Bang Ade
Adi ini juga salah satu orang yang mencuri saya kemarin. Langsung, ayo kapan latihan? Ketemu saya pertama saya baru judul keluar teman. Ayo kapan latihan? Dan jika yang jiwa ini. Sampai benar-benar. Dan akhirnya saya mulai main gitar lagi ya saya gele bocor. Oke, terima kasih sebelumnya dari teman-teman media yang sudah hadir, dari teman-teman musisi. Saya ingin tepuk tangan semuanya pada malam hari ini untuk rilis dari lagu Urusan Kedua Kita. Tapi sebelum kita tutup, nanti kita akan dengerin dua lagu ya di akhir acara. Tapi sebelumnya closing statement dari kita dulu. Ada closing statement mungkin? Ada. Jadi mungkin seperti yang saya sampaikan atau yang disampaikan teman-teman tadi, semuanya berkat dukungan teman-teman gitu ya. Artinya adalah kita sangat butuh spirit kolaborasi. Kayaknya sekarang ini saatnya kita yang gunakan itu gitu loh. Jadi kayak tadi saya pernah punya, mungkin dibocorkan Mas Okta ya, saya pernah punya album politik gitu yang ternyata kalau tema seberat itu kalau saya sendiri kok kuat gitu loh. Jadi ini memang akhirnya kuncinya mungkin juga kolaborasi Mas. Jadi saya mengharapkan ini bisa menjadi percontohan bahwa ini loh kalau kolaborasi itu kita bisa bikin sesuatu gitu. Oke, ya, kita mau menambahkan. Kalau saya intinya nggak ada yang lain selain terima kasih banyak atas segala support dan dukungan semua teman-teman pada kami berdua. Ya, jadi kami juga tidak hanya minta support, kami juga membuka pintu support sebesar-besarnya kepada teman-teman. Kalau ada yang mau ngajak kami kolaborasi, ada yang mau minta bikinkan lagu atau minta dibantu aransemen, siap. Pokoknya kami ingin mengembalikan semangat kolaborasi dari teman-teman itu. Oke, itu tadi sebenarnya ya, kita berharap Jogja bisa bangkit lagi industri musiknya seperti Mas Aan tadi harapkan. Jogja Invasion yang dulu pernah kita miliki ya. Ada berapa band itu Mas ya? 9 ada ya? 9 band nasional ya dari Jogja ya? Ada sekitar 9 band. Kita berharap kalau nggak tahun ini tahun depan ya Jogja mempunyai band-band lagi yang diperuntukkan di kancah nasional atau syukur-syukur di internasional. Amin, 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 amin. Kita butuh supportan dari teman-teman media, dari teman-teman musisi. Kita bersatu untuk Jogja, mulai dari Ruzan dan Vita. Weh, makasih. Kita akan dengarkan 2 lagu dari Ruzan dan Vita. Pokoknya silakan teman-teman yang mengiringi. Iya, kita akan lanjutkan pesta hari ini. Siap untuk berpesta? Ya, silakan dengarkan 2 lagu. Apa nih? 2 lagu. Judulnya Jangan Bilang Siapa-Siapa sama Bernyanyilah Denganku. Oke, jangan bilang siapa-siapa dan bernyanyilah denganku. Ini aku belum dengar seperti apa musiknya. Monggo kalau mau joget-joget boleh di sini asal tidak lempar piring ya. Monggo sana. Kita kasih applause sekali lagi untuk Ruzan dan Vita.